saya itu punya bisnis lain. Dia apa itu? Bis sekolah itu. Apa itu? Oh, bis sekolah itu. Oh, jemput anak sekolah ya, terus? Itu loh. Terus? Itu terus tanggal 17 itu saya dicegat imigrasi gitu. Pas nurunin anak sekolah gitu. Ya udah. Oh, kamu ikut mobil? Dia itu kenek kalau bahasa kita, kenek kenet sekolah. Terus? Terus? Ya udah dibawa sama itulah imigrasi. Di imigrasi 2 minggu di dalam penjara. Di penjara 2 minggu? Iya. Terus? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Agak masukan Mbak, sepatunya sandalnya agak dimasuk sana mentok sana. Terus? Ya kamu nggak bawa surat, saya nggak bisa ngomong apa-apa kalau nggak bawa surat. Sehat, Miss. Sehat. Saya kan tanggal 21 itu laporan ke imigrasi. Iya. Terus nanti Miss ini kapan balik ke sini lagi? Nggak tahu saya, datamu nggak ada sama sekali, saya nggak bisa ngomong Kalau apa-apa. hari ini ngambil terus balik sini lagi bisa? Mungkin bisa kalau nggak banyak orang sih, kan satu-satu gantian. Lah ngapain sepagi ini data nggak dibawa? Saya nggak paham soalnya. Loh, iya kan kamu mau nanya apa coba? Mau Nanya apa sekarang? mau nanya kan kalau misalnya saya kan bill out kan, itu bill out itu ke apa ya, ke gimana sih, kalau buat saya itu keuntungannya apa, kalau nggak bill out itu keuntungannya apa? Pengacaranya yang sekarang nyuruh nuntut balik majikannya. Iya. Gitu. Terus? Supaya ya itu, nah maksudnya itu kalau seandainya dia nuntut balik, nanti ininya dia itu manfaatnya seperti apa, terus keruginya buat dia itu apa? Karena saya nggak ada data, saya mana tahu dia untung atau rugi. Dari mana saya taunya? Karena saya tidak ingin memberikan informasi yang menurut saya itu tidak adil, tetapi kamu yang dirugikan. Kan saya nggak tahu mereka perjanjiannya seperti apa. Kamu sebelum jadi kernet itu kamu keuntungannya apa, seperti apa dan bagaimana, kan saya nggak tahu nih. Kalau saya tiba-tiba ikut campur, saya kan nggak ngerti. Makanya dari itu kalau saya selalu bilang di konten saya, data kalian itu penting. Saya percaya dengan omongan kalian, tapi kan saya butuh data. Terus saya bilang tuntut aja, karena seperti ini seperti itu. Tapi datamu apa? Awal ceritanya seperti apa sih kok kamu bisa jadi kernet itu? Tadinya kan nenek saya itu setiap kali nyari itu kencai itu selalu nggak cocok gitu, terus akhirnya kan kamu ada yang di foto-foto nggak, surat-suratmu ada nggak yang pernah kamu foto? Kamu foto di HP ada nggak? Nggak ada, tapi di YouTube ada, di Facebook ada. Loh kok malah jalan di Facebook tuh awakmu ki? Downloadin lagi. Lah awakmu ki ngepost di orang di Facebook ada lah. Kok di pegangan tanganmu nggak ada tuh Nduk? Piye tau sampean iki malan? Ada sih. Di Facebook di post. Terus ngapain di post di Facebook saya? Gini loh, kalau curhat sama Miss Yuni kan nggak kelihatan muka dan nggak tahu siapa kamu. Lele kamu post, majikan nggak terima, malah jadi masalah kok. Kok malah berani ngepost di media? Kalau Facebook kan Facebookmu sendiri toh. Kalau di saya ini kan suara. Aku tadi duduk di sana aja, aku ngelarang kamu ngeliat. Kenapa? Lagi itu yang Karena di Facebook dihapus. Lah kok malah kamu. Karena di Facebook itu bisa dilacak siapa yang buat. Iya betul. Kalau di Facebook itu bahaya banget gitu loh. Mana? Di Facebook. Wah, bantu agak. Iya. Matanya di sini. Iya. Apa dia ikut ke sini? Oh. Kalau itu ya gini aja, yang pulang aja dulu. Kalau memang rezekimu ini sama Miss Yuni ntar bisa dibahas. Gak apa-apa, tak liatin, tak sambungkan sama itu aja KJRI. KJRI sudah tahu. Kemarin kan saya hari kapan itu kan saya di sidang. Habis sidang kan dijemput sama agent kan. Pas saya di Thailand itu saya konsultasi itu ke Dok, tingginya Rono, Dok. Sandal apa? Request ke KJRI. KJRI. Oh, langsung ditanggapi sama KJRI. Iya. Terus habis sidang terus saya minta dijemput gitu. Oh, terus tujuanmu taruh di Facebook apa sih? Ya buat cerita aja gitu. Bahaya loh buat kamu karena kamu masih proses hukum dan belum selesai loh. Karena Facebook itu bisa dilacak kamu sendiri. Nanti malah
orang komen mengarahnya kamu majikan yang disalahin, nggak tahu duduk perkaranya, nanti panjang. Lah kok kamu malah taruh di Facebook? Yang nggak paham sih tadinya, bukan untuk apa-apa sih, untuk Oh iya, tapi itu berbahaya buat kamu kalau kasusmu belum selesai. Jangan taruh di Facebook. maksudnya ini kemarin sebelum ditangkap itu naruhnya di Facebook. Apa? Naruh di Facebook apa? Ya cuman video gitu. Yang gini-gini. Heeh. Oh. Ya itulah kenapa kamu ditangkap, Mbak. Paham nggak maksudku? Yang lagi di mobil itu. Itulah kenapa kamu ditangkap. Karena kamu taruh di Facebookmu seolah-olah kamu itu jadi kernet di Hong Kong. Padahal kan nggak ada pekerjaan jadi kernet. Oh, Mbak sendiri. Sebentar, jangan. Paham nggak maksud saya? Kenapa sih kamu bisa di penjara? Kenapa bisa imigrasi tahu? Ya karena kamu sendiri yang ngepost. Niatmu pamer sama orang, kamu diawasin. Makanya Miss Yuni kan selalu bilang, jangan pernah taruh di media sosial apapun kegiatanmu, apalagi melanggar hukum. Pertanyaan saya, kamu mau nuntut balik majikan? Gak ada masalah. Yang pamer siapa? Tapi ini intinya saya nggak mau nuntut majikan lagi soalnya. Nggak mau nuntut ya, jangan nuntut satu. Itu memang kesalahanmu di mana harusnya jangan ngepost. Jangan pamer kerjaan di media sosial karena kita tidak tahu musuhmu siapa. Ini yang pertama. Kenapa sih Miss Yuni itu cerewet banget sama kalian? Kerjaanmu penak, itu nggak ada saya. Kerjaanmu enak. Kamu kira sebelahmu suka, Meh? Kamu kira tetanggamu suka, Meh? Mereka cemburu. Masa iya sih di Hong Kong jadi kernet? Orang kan mikir. Itu ada komen-komennya nggak, Mbak? Nggak ada. Hah? Nggak ada sedikit komen. Ada 3 komen. Halah, kan itu ada yang nge-share, ada yang like. Terus bagaimana kalau disimpan? Tadi kernet di Hong Kong. Dipikirin memang ada pekerjaan kernet. Padahal itu membahayakan dirimu sendiri. Terus surat-surat dari kejaksaan mana? Ada nggak? Ya masih nggak tak bawa, mak di agent. Iki loh Miss Yuni ngelarang kalian kerja di restoran. Boleh, terserah kalian, suka-suka. Tapi ojo mau pamer, no. Karena orang cemburu kuwi mau karo. Terus saiki sampean karepe piye wae saiki? Nanya kalau saya itu kan sebenarnya cuma pengen damai aja, aku nggak mau nuntut sana sini, tapi itu lawyernya suruh minta nuntut gitu. Lawyernya itu agak gitu. ngotot loh Miss, agak ngotot supaya dia itu nuntut Terus balik saya- majikannya. Tapi kalau dia kan pengennya ya udahlah, yang Udah penting gitu, dia bisa selesai saya masalahnya. di penjara nggak apa-apa, pokoknya Pulang gitu. saya habis itu selesai. Paspormu pulang. ada nggak? Ya Ditahan? ditahan semuanya. Terus pas saya ditangkap itu imigrasi ngomong gini, kamu mau kuat-kuatnya enggak? Kalau mau Kuat-kuatnya itu maksudnya gimana? kan saya agak ini gitu kan pas Agak itu berkeras dia, agak ngerebutan HP ngelawan gitu kan, HP saya mau direbut gitu kan. Bukan direbut, karena apa? Memang kalau penyelidikan HP itu dipegang mereka, sama nggak ngizinin. Ya Pas pertama ditangkap itu. pas ditangkapnya itu saya terus? mau telepon nenekku dulu gitu kan. Tapi enggak boleh. Nggak boleh. Kalau ketangkap polisi itu harus pasrah. Kita harus gini, nek kamu ditangkap polisi nggak pasrah, itu akan memberatkan hukumanmu sayang. Dikirain menyimpan sesuatu. Betul. Jadi kalau kamu ditangkap polisi, ya udah gini, mau diambil atau tidak wis urusan mereka. Tetapi kalau kamu gini, ini mereka akan curiga bahwa kamu ada menyembunyikan sesuatu dan tuntutannya ditambah. Di sana nih Mbak polisi sama. Macam si Sri dulu itu ya, Mas. Paham nggak? Terus sekarang gimana wes? Sampean maunya apa wes? Mau nuntut atau nggak nuntut itu hak jenengan. Tetapi ini sidangmu aja panjang. Ya kalau nuntut balik kan sidangnya panjang nanti. Enggak, walaupun nggak nuntut kamu panjang tetap. Kira-kira berapa lama? Kalau tidak bersalah saja itu bisa 1 tahun di luar bill out-nya. Apalagi kamu bersalah, itu di penjara pasti. Enggak, ini dua-duanya salah. Loh iya, aku nggak ngurusin size-nya majikan. Saya nggak peduli size-nya majikan, karena majikan bill out bisa bayar. Kamu, dia bisa di penjara melalui denda, kan boleh memilih penjara atau denda. Kalau denda mereka bayar 500.000 kan nggak masalah. Tetapi bagi kamu masalah nggak 500.000? Maka dari itu. Gede banget tuh, 100 juta. Mbak, jangan ngomong dulu sebentar.
Ngerti nggak saya? Jadi majikan pasti salah mempekerjakan kamu jadi kernet, tetapi majikan nggak ngefek karena dia orang Hong Kong. Kamu. Nah, sekarang kamu tunggu di Hong Kong, prosesnya kamu di penjara berapa hari, berapa bulan? Kemarin 2 minggu lebih, terus itu Bill out-nya berapa sayang? 1.000 atau 5.000? 500. Oh 500, karena kamu punya uang cuma 500. Oke. 500, terus kemarin sama lawyer suruh bayar lagi lewat BOC, tapi nggak pakai itu, langsung suruh bayar, ada kertas buat Bayar berapa? 640. Itu karena buat lawyer yang ada di mana? Kamu sidangnya di mana? Satin. Di Satin. Di lantai 4 atau lantai 5 itu? Lantai 5. Lantai 5 ya. Karena Miss Yuni selalu ngikutin sidang kalian. Saya tuh paham banget. Dan kalau kamu bill out itu kalau kamu bersalah itu pun sidangnya masih lama loh. Nggak langsung di penjara kamu. Tanggal 24 sidang. 24 sidang lagi, April. masih sidang lagi. Panjang itu Mas ya? Nanti kalau di BUM katanya 2 bulan itu. 2 bung itu apa? Di BUM itu sudah kayak mau Keputusan. keputusan itu loh Bun. Nggak mungkin secepat itu loh keputusannya. Ya katanya tinggal saya menang apa enggak gitu. Majikan saya mau ngaku salah apa enggak gitu. Kalau majikan saya Nggak ngaku salah, dua punyamu. Nek majikannya ngaku salah pena. Kalau majikannya nggak ngaku salah ya sampai Wajar. 6 bulan kayak gitu, sampai 6 bulan 1 tahun gitu. Cuman itu jatuhan hukumannya tetap 2 bulan gitu. Hukumannya 2 bulan. Di penjaranya 2 bulan. Iya. Dikurangin nggak sama yang 2 minggu ini? Iya, dikurangin. Oke. Kamu nggak nuntut majikan? Nggak. Enggak. Apakah kamu dapat pesangon dari majikan? Iya. Berapa? Ya itu apa, long service, kayak uang cuti, kayak itu. Nggak ada yang lainnya? Nggak ada. Dan itu membahayakan kamu di penjara, kamu hanya mendapatkan uang segitu. Iya. Ya nggak apa-apa sih. Saya Pingin tuh- pulang. Berarti apa yang nggak pulang kan saya tetap nggak bisa kesini lagi. Nggak bisa. Udah. Berarti yang disampaikan di kontennya Miss Yuni bener dong? Bener nggak sih? Kenapa Miss Yuni tuh ngelarang kalian seperti ini, seperti itu? Bener nggak sih itu? Kalau kamu kamu kerja di luar job, tapi kamu nggak pamer, masih aman, Mbak. Sekarang polisi nyegat kamu, imigrasi nyegat kamu, ini berarti laporan. Iya, ada yang lapor. Soalnya sopir yang sebelum, kedua sopir yang terakhir yang di itu interminate sama nenekku itu, dia Pokeng. Intel pok. Iya. Iya, karena semua itu data sudah dipegang. Karena gini loh, kamu menyalahin peraturan itu bukan kesalahan yang di polisi, tetapi kamu menyalahin aturannya imigrasi. Bener nggak tuntutannya? Iya. Tuntutannya ini, aku ada satu tuntutan ya, yang dimana punyanya anak ya, yang sama kayak kamu gitu. Iya, saya foto. Ngeliatin. Soalnya saya ada data gitu loh, tapi kan saya tidak boleh memberikan informasi tentang orang lain. Makanya kenapa saya bilang aku butuh datamu, apakah sama dengan datanya Miss Yuni? Kemarin saya foto, saya kasihkan sama bosnya. Terus semua Facebookmu dikunci dong. Iya. Karena sebelum sidang selesai, Semua sosial media. sosial mediamu semuanya dikunci, jangan sampai dibuka. Kalau kamu buka sosial media itu akan menjadi barang bukti baru. Iya. Pokok kunci semua sosial mediamu, jangan dibuka. Jangan main sosial media, dikunci. Jangan ceritakan apapun di sosial media karena kamu lagi dipantau. Iya. Mana surat-suratnya dari Mahkamah Agung? Miss Yuni, makanya karena Miss Yuni tuh sering ikut sidang kalian, saya tuh tahu bahaya mana sih yang bahaya, mana yang nggak bahaya, mana yang bisa dan mana yang tidak bisa. Sama itu surat dari majikanku, nggak aku foto. Apa itu surat dari majikanmu apa? Ini. Kemarin itu. Kamu tahu nggak isinya ini apa? Tahu. Apa? Dia ngomong kalau sebenarnya bener-bener nyari aku tapi tidak bisa ketemu gitu loh majikanku. Nyari di mana kan saya pas itu sampai di Thailand kan saya kirim surat ke majikan minta divisit gitu biar saya bisa cerita gitu, bisa ngomong gitu. Terus
ternyata kan saya masuk ke imigrasi 2 hari, kakek saya itu meninggal yang saya jaga itu. Karena saya masuk imigrasi kaget. Masalah. Dia pas meninggalnya pun, itu pun panggil nama saya, nggak panggil nama siapa, tapi manggil nama saya. Saking sayangnya. Iya. Jadi kamu jaga orang tua tapi kamu jadi kernet. Iya, kan istrinya kakek saya itu yang punya bis itu. Sampai meninggal dunia gara-gara kamu Iya. di penjara ini. Iya. Sange sayangnya mbak sampean, tapi kok sampean melakukan kesalahan. Iya. Dadi kernet iki mau. Kayak 6 tahun sampean dadi kernet iki mau. Iya. Udah 6 tahun jadi kernet di Hong Kong ini. Gajimu piro, Mbak? Gajinya ya 5.000 lah yang gaji normal itu, terus ditambah 2.500. Ditambah berapa? 2.500. Berarti gajimu 7.500 per bulannya. Iya. Tapi resikonya nyawamu hilang. Iya. Oke. Sayang. Mbak, mau ke Koko dulu. Oh, awak. Mbak, kalau mau ikut itu ada acara mau renang, ada acara. Kalau ada yang ingin renang itu Miss Di mana aja? di Spas. Ada brosurnya nggak kamu? Ini di Facebook. Brosurnya nggak ada. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, share ke Miss Yuni aja lah gitu. Kau tak kasih tahu teman-teman lah. Ya wes. Oh enggak, Mbak. Sorry ya, Dok ya, sorry ya. Soalnya Miss Yuni lagi ini. Yeah, there is nothing can do because you were also broke the law. No matter how kind the liar are. Definitely you know that this is very beginning. You had your right, refused to do something to happen. Hah? Tapi di sini. Tapi ini dia nyalahin kamu loh. Iya, sama itu nyalahin aku karena apa itu dia nggak tahu kalau itu. Jadi itu memnya itu beda rumah sama boponya yang dia tinggalin gitu, mem. Tapi kamu nggak pernah cerita ini sama maji kamu yang tanda tangan? Sama sekali? Soalnya saya nanya ke nenek saya itu, katanya ini kalau sinsang cito damai dada cito gue wilau ngomong cila ke cito lah kamyong. Nenek saya ngomong gitu. Mereka menyalahkan kamu, kenapa kamu tidak menolak ini dari awal? Bahkan kamu tahu job kamu adalah sebagai kernet di situ. Gimana? Oh, nggak apa-apa, bebas. I think you clearly knew that your job is take care of. Yeah, that's. Oh, kamu malah disalahin loh, Dok. Kiki malah beratin deh kamu. Ngerti nggak? Piye toh kok malah ngene iki konsepnya? Maksud saya, nek maji kamu ngakoni salah kan nggak apa-apa, selesai gitu loh. Ini kamu yang salah. You're right, I was trying to my best to figure out request to the first letter. Tapi agentmu gimana? Respon agentmu seperti apa? Agentku juga nggak paham, ditanya ini itu nggak ini juga. Iya, memang nggak semua agent paham kayak Miss Yuni. Karena nggak ada agent lain yang pernah ikut sidang. Cuman Miss Yuni yang ikut sidang. Makanya saya datang ke Miss Yuni karena Miss Yuni yang paham gitu. Terus agent pun nggak tahu saya datang ke Miss Yuni. Kalau datang ke Miss Yuni tahu kan mereka juga larang saya gitu. Kan datang ke Miss Yuni bukan untuk apa, nggak ada mukamu, nggak ada apa, kan ini buat pertimbangan teman-teman yang lain. Iya. Agar jangan melakukan buat pengalaman, bukan mau nyalahin siapapun. Enggak, maksudnya kalau saya datang ke Miss Yuni itu takutnya agent nggak ngizinin gitu loh, Mas. Untuk konsultasi saja kan ada solusi sama enggak kan, lain kali kamu hati-hati, itu aja sih menurutku. Iya. Bener nggak sih? Iya. Sebentar, saya tuh ada kasus sama kayak kamu. Tapi itu dia di restoran, sebentar ya. Biar ada jalan keluarnya buat saya gitu. Biar kamu juga tenang gitu loh. Iya.
iso kayak gini sih, datanya itu ada. Penjara berapa lama kamu? 2 minggu lebih dikit. Tadinya kan Udah iki kirim non dek HP ku tau nggak yang 56281044. Amin ku caimin gitu apa? berapa Mas? 56281044. 5628 1044. Inilah aku saya nggak setujunya kalau kalian kerja di luar job. Benar nggak? Miss Juni kan cerewet, jangan ya, jangan. Lebih baik menolak. Mbokku juga kemarin itu yang mau nyuruh ke Mbah, nggak mau. Iya, lebih baik enggak? Karena dia orang Hong Kong, dia di penjara ataupun bayar itu sama aja, nggak ada masalah. Tapi kan yang rugi kita gitu loh. Nggak mungkin majikan rugi, itu nggak mungkin. Karena saya sedihnya suratnya itu menyalahkan kamu. Kenapa kamu nggak dari awal ngomong kalau kamu itu jadi kernet gitu loh? Semuanya suratnya nanti kirimin ke aku juga ya. Iya. Terus oke, nggak apa-apa. Tanggapan Kak Jerry gimana setelah itu? Kejari belum pernah ketemu. Oh, Kak Jerry belum pernah ketemu? Kan pas itu saya request ke KJRI, terus saya ditelepon, terus habis itu tanya masalahnya apa, gini aja, ya udah kamu mau dijemput KJRI sendiri apa agent? Ya saya bilang dijemput agent, kan saya lebih enaknya ke agent gitu ya. Ya udah, habis itu sudah kayak gitu toh. Oke. Terus kemarin agent saya itu yang konfirmasi bikin surat tangan itu, itu ke KJRI Mas tentang masalah saya ini. Gitu. Tentang masalah ini sudah dibicarakan dengan KJRI seperti itu. Oke. Tapi belum pernah ketemu sama KJRI sama sekali. Belum. Oke, sebentar ya. Saya langsung hubungan KJRI biar kamu ada apa-apa ada yang membimbing. KTP-mu ada, paspormu ada. Apa? Oh iya, fotokopi aja nggak ada. Ya di agent. Bukan, fotokopi aja kamu nggak ada. Ini ada. Kirimkan ke saya. Loh kok sembarang gak ono, terus aku piye lek nulung awakmu? Lagi blank Mas. Iya. Nggak apa-apa. Ngeblank tapi harus tetap sadar. Kalau kamu ngeblank kamu nggak sadar, gak ada yang bisa bantu kamu. Harus sadar. Nggak boleh nggak sadar. Tadi nomornya nggak kesimpan, mak lagi Mas. 56 56 28 28 10 10 44. Boleh ngeblank, tapi kalau kamu ngeblank terus nggak ada yang bisa bantu kamu loh ya. Miss Juni udah ngingetin kamu. Kamu ngeblank itu bukan sekarang, ngeblank itu kemarin. Waktu kamu upload di media sosial kamu jadi kernet itu udah salah. Kok suruh nyimpan itu? Kamu nggak nyimpen mungkin? Kamu nggak dikasih plus 852? Sudah. Ditelepon dulu, nyoba nelpon aja dulu. Pantesan nggak bisa. Apa? Kenapa? Salah nomor? Iya, salah. Domongi ya.
Ini yang soro adalah kamu sendiri, Nduk. Bener. Ikulah Miss Yuni ngelarang kalian pamer di media sosial ini. Benar nggak? Yang Miss Yuni sampaikan itu benar nggak sih? Karena saya tidak ingin kalian salah paham gitu loh. Bapak izin itu uangnya saya lebihin kalau itu buat biaya dia di Vietnam ya Pak ya. Kalau bisa secepatnya dia pulang dari Vietnam Pak. Terima kasih. Ketemu nggak? Bisa.